Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak dan kaum ibu serta orang tua kami kaum sepuh. Kita kembali akan membaca firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kita akan membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus atau 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat pertama sampai ayat ke-13. Marilah tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, berkatilah apa yang menjadi kerinduan kami untuk dibentuk, dididik oleh suaramu melalui pembacaan Alkitab dan renungan saat ini. Roh Kudus-Mu itulah andalan kami berserah penuh padanya. Dengan itu kami percaya kami akan dimampukan untuk menerima kebenaran firman-Mu ini dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Allah. Kepadamu kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ke-13. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah saudara mengalami pergumulan yang sangat berat, yang kalau pakai bahasa puitis membuat saudara-saudara makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, membuat doa rasanya begitu terasa kering, membuat tingkat stres menjadi begitu tinggi bahkan kita sampai depresi? Salah satu tandanya kita
sebentar-sebentar pergi ke toilet untuk buang air kecil. Lalu bibir kita biasanya kering, cenderung sariawan, mata kita menjadi berkantung. Saudara, satu kali saya pernah mengalami itu. Tentu saya tidak akan mengungkapkan panjang lebar apa pergumulan yang kami alami, tapi waktu itu ketika saya masih masa vikariat, rasanya pergumulan itu sempat membuat saya hampir jatuh. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya itu salah satu tempat yang senang saya kunjungi adalah tukang cukur, saudara ya. Jadi tukang cukur itu tidak hanya tempat bagi saya untuk merapikan rambut dan jenggot serta kumis saya, tetapi saya merasakan relaksasi karena biasanya ada tambahan pijit juga. Jadi hari itu saya pikir, wah, saya mau bersantai dulu lah. Atas pergumulan yang berat ini, saya mau coba, ya katakanlah lemaskan urat-urat yang tegang di tubuh saya lewat tukang cukur yang saya datangi. Saudara, ternyata hari itu saya mendapat lebih dari sekedar otot atau urat yang menjadi rileks. Ternyata perjumpaan dengan tukang cukur itu memberikan kepada saya pengalaman yang sangat berharga. Bahkan apa yang dia ucapkan menguatkan saya. Saudara, sebetulnya saya baru pertama kali datang kepada tukang cukur yang satu itu. Lalu saya mencoba untuk berakrab ria. Saya lalu bertanya dia orang mana, sudah berkeluarga atau belum, berapa anak yang dia punya, bagaimana keadaan istrinya, apakah ikut bersama-sama dengan dia atau justru tinggal di kampung halaman di kota lain. Nah, saudara, yang mengagetkan, pertanyaan-pertanyaan saya itu ternyata memancing dia untuk mengungkapkan banyak sekali kisah kehidupan bahkan rumah tangganya. Kala itu kepada saya dia tidak merasa tabu untuk mengungkapkan hal-hal yang bahkan menurut saya cukup banyak aib di dalamnya. Tapi saudara, lewat kisah-kisah yang diungkapkan, dia seperti bersaksi kepada saya bahwa masalah apapun yang saya alami akan selesai. Karena dia pun mengalami itu, dia menjalani proses seperti itu. Saya tidak bercerita apapun tentang masalah saya, tapi lewat penuturannya saya mendapatkan pencerahan agar saya sekali lagi tidak membiarkan diri jatuh, tapi mau bangkit secara perlahan dan berjuang memohon pertolongan Tuhan, maka pasti ada jalan yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, salah satu tugas kita adalah bersaksi. Lewat pengalaman iman yang kita dapatkan di tengah kehidupan ini, kita bisa menguatkan dan menghiburkan sesama. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara, di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, atau tepatnya kepada pemimpin-pemimpin jemaat di Korintus. Kala itu jemaat di Korintus tengah mengalami persoalan, terutama pemimpin-pemimpin mereka. Kita tahu, saudara, Korintus ini punya masalah internal kuat sekali. Jemaatnya tidak solid, terdiri dari grup-grup kok, nggak kompak. Bahkan masing-masing grup ini fanatik, saling menjatuhkan. Ditambah lagi kita tahu kan kala itu kekristenan belum bisa dianggap agama yang merdeka begitu. Karena kemana-mana dikejar, dianiaya untuk dibinasakan pengikut-pengikutnya. Ditambah lagi, saudara, kala itu kan ada guru-guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya baik, padahal menjauhkan umat dari iman kepada Kristus.
Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, siapa yang tidak hampir jatuh? Siapa yang tidak nyaris menyerah? Sekalipun itu pemimpin jemaat, masalah bertubi-tubi, bahkan datangnya main keroyokan dengan teman-temannya. Pastilah saudara-saudara ada kehampaan, ada perasaan kering dalam pelayanan, ada depresi yang berat. Dan itu perlu ditopang, dibantu, ditolong. Dan untuk itulah saudara, Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Surat yang kebanyakan isinya, termasuk di dalam pasal 6 yang tadi baru saja kita baca, isinya adalah kesaksian Paulus, pengalamannya di dalam pelayanan yang ternyata juga tidak mudah. Paulus dituduh bukan rasul, dia dituduh, difitnah sebagai orang yang punya kepentingan mencari keuntungan. Dia dianggap bukan orang Yahudi asli, karena pada kesempatan yang lain dia juga terlihat berpihak atau bersahabat dengan yang non-Yahudi. Dia juga pernah diusir, saudara-saudara. Dia juga pernah mengalami sakit yang berat, dan itu menjadi tantangan tersendiri baginya. Tapi melalui surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, khususnya pasal yang ke-6, dia ingin mengatakan kesaksiannya bahwa ada satu hal yang membuat dia kuat, yang membuat tantangan tidak membuatnya jatuh total, yang membuatnya tidak menyerah, yang membuatnya tidak putus asa, yaitu dia tetap memegang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memberi kepadanya keselamatan yang sejati. Kasih karunia Tuhan yang melayakkan dirinya dan hidupnya yang penuh kejahatan itu justru menjadi alat bagi pekabaran Injil. Kasih karunia Tuhan yang membuatnya mampu untuk tetap tegar sekalipun banyak masalah bertubi-tubi menghampirinya. Kasih karunia Tuhan yang memampukan dia melayani sampai akhir. Nah, saudara, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini sungguh menyukacitakan hati kita juga, karena di dalamnya kesaksian hidup pelayanan Paulus dibagikan bagi kita. Kita yang barangkali saat ini tengah mengalami depresi, hidupnya tertunduk, hatinya gentar, dipenuhi oleh ketakutan, setiap hari rasa-rasanya kita semakin jenuh dengan situasi hidup yang berat. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan tawar hati, saudara. Karena hidupmu berharga. Kenapa hidup kita berharga? Karena kepada hidup itu dikaruniakan kasih dari Allah. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberi kekuatan, kasih yang menopang, kasih yang membuat kita tidak sendirian. Kasih yang di dalamnya membuat kita semakin tabah. Kasih karunia yang di dalamnya Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk keluar dari persoalan, menjadi pribadi yang berjuang, kreatif dan semakin kreatif. Dan itulah yang seharusnya ada dalam diri setiap orang Kristen. Pribadi-pribadi yang seharusnya selalu berpengharapan. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang Nick Vujicic, ya, seorang motivator, ya boleh dikatakan motivator rohani juga, pelayan Tuhan juga, yang lahir, saudara, tanpa tangan, dia lahir tanpa kaki, dan kita tahu ketika dia dilahirkan ibunya sempat tawar hati dan
hampir membuang dia. Sempat juga dia disembunyikan keberadaannya oleh keluarga. Dia sendiri, saudara, semakin besar, semakin tumbuh menjadi dewasa, sempat depresi juga oleh karena keterbatasan atau cacat dalam tubuhnya. Tapi saudara, satu kali dia mengingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang pasti tidak pernah salah dalam dirinya dan dalam diri semua orang, termasuk saya dan saudara. Kasih Tuhan yang pasti sempurna termasuk lewat cacat yang dialami. Dan saudara-saudara, kesadaran itu membuat dia tidak mau lagi dikasihani. Semenjak hari itu, saudara, dia melakukan berbagai hal sendiri. Dia tidak lagi mau meratap menangis. Dia mau menjadi pribadi yang mandiri. Dia mau menjadi pribadi yang punya cita-cita, punya masa depan bersama dengan Tuhan. Dan saudara tahu, hari-hari ini orang masih mendengarkan khotbahnya. Orang masih mendengarkan motivasi-motivasi yang diungkapkannya. Dan yang mendengarkannya itu, saudara, mereka yang masih sempurna tangan dan kakinya. Karenanya, saudara-saudara, jangan menyerah. Yang terakhir, kalau atas pertolongan Tuhan kita telah bangkit dari pergumulan kita dan terbebas, saudara, jangan simpan itu dalam diri kita sendiri. Pengalaman berharga dan indah itu bagikan. Bersaksilah kepada sebanyak mungkin orang. Saudara tidak harus jadi pendeta untuk bersaksi. Karena tukang cukur pun Tuhan pakai menguatkan saya dalam pergumulan hari itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman ini. Kini kami mau menatap hari depan dengan lebih bersemangat. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami, kasih karunia-Mu berlaku bagi kami. Tolong kami agar pengalaman iman yang indah di mana Tuhan berkarya, menolong, menyokong, menopang kami, itu boleh kami bagikan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.